Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ariska Gunawan, dan rekan saya, Melia Merin, Andi Setiawan, serta Nur Fadilah akan mempresentasikan materi tentang penilaian proyek atau penilaian resiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian resiko. Resiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian suatu tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Jadi, resiko ini merupakan kemungkinan negatif yang akan terjadi atau pasti terjadi dalam mencapai suatu tujuan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian, dalam manajemen resiko terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi sebuah resiko. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, seorang auditor harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi tujuan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, menilai resiko. Dalam hal ini, resiko yang mungkin terjadi dinilai kira-kira berapa besar resiko yang akan ditanggung oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Konsepnya, semakin besar sebuah organisasi atau perusahaan, maka semakin besar juga resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko. Dalam hal ini, resiko-resiko yang mungkin terjadi diidentifikasi. Kira-kira dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh resiko tersebut. Selanjutnya, mengukur resiko. Setelah kita mengidentifikasi resiko, semua dampak yang akan terjadi dari resiko tersebut kita ukur, sehingga nantinya akan ditemukan alternatif apa saja yang bisa dipilih untuk minimalisir resiko yang akan terjadi. Yang kelima, menetapkan prioritas dalam usaha untuk meminimalisir resiko. Nah, pada tahap ini perusahaan telah memilih strategi apa yang akan dipakai untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada perusahaan atau organisasi tersebut. Yang terakhir, memahami upaya yang telah dilakukan manajemen dalam meminimalisir resiko. Pada tahap ini, nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dipilih, sehingga nantinya terlihat efektivitas kinerja dari alternatif strategi yang telah dipilih perusahaan atau organisasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penilaian resiko. Konsep dasar penilaian resiko adalah probabilitas atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan dampak besarnya kejadian jika terjadi. Betapapun sederhana konsep tersebut, mengukur dan menerapkannya adalah sulit. Faktor penilaian resiko ini dapat dipertimbangkan di berbagai tingkatan, termasuk entitas, orang atau perilaku, divisi, geografi, produk atau layanan, proses akuntansi atau bisnis, kontrol atau sistem komputerisasi. Namun dalam prosesnya, perspektif yang berbeda harus disertakan dan atau diperiksa dalam proses penilaian risiko, termasuk bagaimana entitas manajemen menggabungkan praktik terbaik manajemen risiko, yaitu faktor lingkungan perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Perusahaan faktor internal yang meningkatkan probabilitas kecurangan, pencurian, dan penggelapan termasuk pengendalian manajemen atau pemantauan kegiatan yang tidak memadai, seperti berikut ini. Yang pertama, gagal menciptakan budaya yang jujur. Yang kedua, gagal mengartikulasikan dan mengkomunikasikan standar kinerja minimum dan perilaku pribadi. Yang ketiga, orientasi dan pelatihan yang tidak memadai mengenai masalah hukum, etika, penipuan, dan keamanan. Yang keempat, kebijakan perusahaan yang tidak memadai sehubungan dengan sanksi atau atas pelanggaran hukum, etika, dan keamanan, terutama untuk penipuan dan kejahatan kerah putih. Lalu yang ketiga itu faktor fraud. Setiap penilaian risiko juga harus mempertimbangkan skema kecurangan yang lebih mungkin terjadi untuk memandu program anti-fraud. Penanggulangan, pencegahan, dan deteksi tentu lebih efektif jika mereka menangani skema kecurangan yang paling mungkin dilakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko penilaian praktik terbaik. Jika suatu entitas tidak melakukan penilaian risiko formal, ia tidak dapat secara efektif mempertahankan diri dari risiko tersebut atau mengurangi risiko tersebut dengan alasan yang jelas. Untuk mengembangkan penilaian risiko yang efektif,
Manajemen harus mengambil pendekatan formal dan teliti daripada pendekatan ad hoc. Pendekatan ini mencakup orang-orang dan prosesnya. Proses penilaian resiko harus mencakup orang atau kelompok yang tepat dan idealnya harus mencakup sebuah tim. Saat aku akan melakukan pembentukan tim penilaian resiko, setiap anggota tim harus dipilih dengan hati-hati. Tim harus mewakili semua unit bisnis utama atau terutama akuntansi dan penjualan, karena kebanyakan kecurangan terjadi di sana. Proses bisnis, posisi kunci, dan perspektif yang diperlukan untuk memberikan penilaian risiko kualitas. Penilaian risiko formal dalam suatu entitas harus dilakukan secara teratur, mungkin setiap 12-24 bulan. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana audit berbasis risiko. Tahapan perencanaan audit ini merupakan langkah awal dan sekaligus penting dalam menghasilkan proses dan hasil audit yang efisien dan efektif. Ada beberapa alasan mengapa rencana audit perlu disusun. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris dan Direksi membutuhkan rencana, dimaksud sebagai sebuah target bagi pelaksanaan audit intern. Yang kedua, dengan perencanaan ini, Internal Audit Group dapat menetapkan arah atau tujuan, pendekatan, dan prioritas audit. Selanjutnya ada sumber daya, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap audit, sekaligus membandingkan dengan sumber daya yang tersedia, melakukan audit secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu untuk beberapa industri diwajibkan oleh regulator. Rencana audit harus dibuat sejalan dengan piagam audit dengan tujuan akhir goal atau perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan rencana audit. Menurut Robert, pada tahun 2005 ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana audit. Di antaranya, yang pertama, 1. Mempertimbangkan peran dan tanggung jawab auditor yang unik serta kebutuhan untuk mengintegrasikan faktor risiko ke setiap audit, mulai dari yang memiliki skor risiko lebih tinggi. Yang kedua, karena sumber daya untuk melaksanakan audit yang terdiri dari tenaga, waktu, dan dana terbatas, tidak mungkin untuk melakukan audit dengan coverage 100%. Keterbatasan ini tercermin dari pemakaian risk assessment guna menetapkan skala prioritas audit. Dan yang ketiga, kriteria dan risk assessment yang digunakan untuk menetapkan ranking dari audit universe memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman mengenai sistem pengendalian intern dari audit yang sebenarnya yang mungkin saja berbeda dari yang lain. Dan yang keempat, apabila pada konsep lama, seorang atau beberapa auditor mendapatkan tugas audit untuk satu subjek pada suatu saat tertentu, maka dengan konsep baru ini, seseorang atau lebih auditor akan mendapatkan beberapa tugas audit untuk satu saat tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya intern risk dan keterbatasan. Metode ini, sistem penetapan prioritas audit, mengharuskan internal audit untuk secara berkala mengkaji semua faktor risiko serta proses scoring yang di dalam rangka penyempurnaan rencana audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko, checklist, dan juga dokumentasi. Daftar periksa dirancang untuk membantu akuntan dalam menilai dan juga mengelola risiko kecurangan dalam organisasi mereka dan juga kepentingan klien mereka. Daftar periksa ini hanya untuk penggunaan umum saja. Sementara penggunaan daftar periksa membantu untuk memastikan faktor yang memadai dipertimbangkan. Dengan menggunakan daftar periksa, tidak menjamin pencegahan atau juga deteksi kecurangan, dan daftar periksa tidak dimaksudkan sebagai pengganti audit atau prosedur serupa. Jika pencegahan kecurangan ini adalah mempunyai masalah yang sangat penting, atau jika dengan kecurangan ini penilaian sistematis di luar daftar periksa ini harus dilakukan atau saran spesialis diperlukan. Selanjutnya adalah daftar periksa skema penipuan. Pendekatan lain untuk penilaian risiko adalah untuk menggunakan taksonomi yang tepat dari skema penipuan. Nah, kolom dari bentuk penilaian risiko ini meliputi skema penipuan, penilaian risiko inheren, faktor-faktor kontrol, proses bisnis, dan yang terakhir adalah red flag.
Selanjutnya adalah entitas yang berbeda untuk dinilai. Jika sebuah organisasi cukup besar, penilaian risiko tunggal mungkin tidak berguna seperti penilaian risiko yang terpisah. Dalam hal ini, disarankan agar penilaian dan tim yang berbeda digunakan untuk setiap unit bisnis utama. Setiap proses bisnis penting yang melintasi unit bisnis, unit perusahaan, dan juga entitas satu atau elemen lain yang menjadi pemimpin. Dan juga tim mengidentifikasi mungkin saja perusahaan itu begitu besar sehingga diperlukan lapisan yang berbeda. Misal, unit bisnis digulirkan ke anak perusahaan, digulirkan ke perusahaan, di mana resiko yang lebih tinggi digulirkan secara spesifik mengenai unit yang terkait dengan resiko spesifik. Nah, selanjutnya adalah skema penipuan. Ada berbagai cara untuk menentukan skema penipuan yang akan dicantumkan. Namun, seseorang harus memulai dengan beberapa taksonomi yang mapan dan juga menambahkan atau menghapus dari daftar itu sesuai kebutuhan. Kemudian, dengan menggunakan taksonomi lain atau penilaian yang baik mengenai skema spesifik yang berisiko terhadap industri atau entitas tertentu ini, seseorang harus melakukan penambahan dan juga penghapusan yang diperlukan. Yang diantaranya adalah pengukuran dan hubungan, resiko inheren, penilaian kontrol, resiko residual, dan juga proses bisnis dan red flag. Baiklah, kesimpulan materi kita pada hari ini ialah resiko merupakan segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian suatu tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, di mana dalam menilai resiko ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain yaitu yang pertama faktor lingkungan perusahaan, yang kedua faktor internal perusahaan, dan yang terakhir faktor fraud. Itulah materi dari kelompok 3 pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan di forum diskusi. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.